Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai masalah yang ada dalam artikel. Sebelum masuk pembahasan, apakah teman-teman mengetahui apa itu artikel dan apa itu jurnal? Pertama, apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang ada dalam jurnal, sedangkan jurnal merupakan karya tulis yang berisikan artikel. Contoh dalam artikel ini, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja dan implikasinya terhadap kinerja pelaksana di PT Perkebunan Nusantara Persero terdapat pada jurnal Agrika (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara). Kita akan membahas masalah pada artikel ini. Dalam pendahuluan terdapat pada paragraf kelima, pelaksanaan pekerjaan secara efektif akan meningkatkan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkat kinerja perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM-nya. Kita masuk ke artikel berikutnya. Dalam artikel berikutnya, pengaruh proses rekrutmen secara online dan offline terhadap kinerja karyawan pada perusahaan startup. Di sini terdapat pada paragraf ke-6, permasalahan tidak semua manusia memiliki ide kreatif, maka diperlukan pemilihan untuk memastikan kecocokan antara jabatan yang kosong dan orang sesuai pada posisi tersebut, sehingga penempatan SDM memenuhi kriteria yang dibutuhkan demi kesejahteraan perusahaan. Paragraf terakhir yaitu mengingat kebutuhan SDM yang diinginkan tidaklah dimungkinkan perusahaan menghentikan perencanaan perekrutan. Namun kondisi dan situasi di musim pandemik saat ini mengharuskan social distancing dan menjadi kendala seperti technical test dilakukan di beberapa perusahaan secara langsung pada kandidat. Kini technical test harus dikirimkan perusahaan secara online atau dengan jasa pengiriman agar tetap dapat diketahui apakah skill teknis yang dimiliki kandidat sesuai dengan yang dicari. Selanjutnya pada artikel analisis faktor penyebab stres kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan swasta Kota Samarinda di pandemi COVID-19. Ini terdapat pada paragraf ketiga, pemberlakuan work from home (WFH) menuntut karyawan merubah pola kerja mereka secara tiba-tiba, yang mengakibatkan karyawannya menjadi bingung karena tidak terbiasa dengan pola kerja yang seperti ini, sehingga hal ini pun menimbulkan stres kerja. Selanjutnya pada paragraf keempat, stres kerja yang terjadi pada seorang karyawan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi faktor organisasional dan kondisi lingkungan kerja seperti lingkungan kerja dan beban kerja, sedangkan faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan psikologis dari karyawan seperti karakteristik individu, job insecurity, dan kepuasan kerja. Selanjutnya pada paragraf selanjutnya, tidak berhenti sampai di situ. Akibat paksaan untuk beradaptasi juga mengakibatkan seorang karyawan merasa beban kerjanya bertambah. Adapun pada paragraf berikutnya, faktor internal seorang individu pun tidak kalah memberikan tekanan pada stres kerja yang berakibat menurunnya kinerja seorang karyawan. Karakteristik individu memiliki peranan penting dalam menghadapi ancaman dan tekanan yang datangnya tiba-tiba dan penuh keterpaksaan ini. Paragraf selanjutnya juga
Timbulnya berbagai ketidaknyamanan yang telah dijabarkan berakibat juga terhadap menurunnya kepuasan kerja karena proses adaptasi akan menimbulkan hasil yang tidak maksimal pada setiap kegiatan. Pada artikel analisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan perceived usefulness terhadap kepuasan pengguna aplikasi Care dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, kita lihat pada pendahuluan. Pada paragraf ketiga, masih terdapat ketidakpuasan dari pengguna terhadap sistem tersebut yang dapat dilihat dari kendala yang muncul seperti yang tercantum dalam laporan Activity Log Care 2017. Kita lihat pada paragraf berikutnya, ketidakpuasan dari pengguna akan dicatat di Activity Log dan dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang timbul seperti kurangnya informasi dokumen maupun laporan yang dibutuhkan oleh pengguna, sistem yang kurang stabil seperti munculnya error bug, membutuhkan waktu yang lama untuk penarikan data dokumen maupun laporan, dan tidak adanya fitur di sistem seperti yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga kinerja karyawan tidak bisa langsung meningkat karena masih beradaptasi dengan penggunaan sistem. Pengaruh komunikasi, kepemimpinan, motivasi, dan pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Nipsea Paint and Chemicals terdapat pada paragraf ke-4. Paragraf 4. Untuk menjaga produksi yang semakin meningkat dengan mutu yang baik, perusahaan harus menjaga kontinuitas produksi melalui peningkatan kinerja karyawan. Untuk itu perlu menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dengan karyawan maupun antara karyawan. Di samping itu perlu peran pemimpin untuk meningkatkan kinerja tersebut sehingga dapat memberikan motivasi kepada karyawannya untuk dapat meningkatkan kinerja. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dari setiap karyawannya pada setiap bidang, di mana keterampilan tersebut akan mendukung peningkatan produksi yang diinginkan.